Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 27 Januari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami agar hanya Kristus yang tinggal dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Roh itu menghidupkan. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Hanyalah Roh Suci Allah yang dapat menghidupkan segala kuasa perasaan. Roh itu diberikan hanya kepada mereka yang mengharap dengan rendah hati pada Allah, yang mengamat-amati tuntunan dan anugerah-Nya. Berkat yang dijanjikan ini, yang dituntut oleh iman, membawa segala berkat-berkat lainnya, yaitu diberikan setuju dengan kelimpahan anugerah Kristus, dan Ia selamanya bersedia untuk mencukupkan tiap-tiap jiwa sesuai dengan kesanggupan untuk menerima. Pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus. Hanyalah orang-orang yang diajar demikian oleh Allah, hanya orang-orang yang memiliki pekerjaan roh di dalam hati dan yang di dalam hidupnya kehidupan Kristus itu dinyatakan dapat berdiri sebagai perwakilan yang benar dari Juru Selamat. Allah menerima orang-orang sebagaimana mereka ada, lalu mendidik mereka untuk pekerjaannya, kalau saja mereka mau menyerahkan diri kepadanya. Roh Allah yang diterima ke dalam jiwa menghidupkan segala kemampuannya. Di bawah tuntunan Roh Suci, pikiran yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah berkembang dengan selaras dan dikuatkan untuk memahami serta memenuhi segala tuntutan Allah. Tabiat yang lemah dan bimbang berubah menjadi tabiat yang kuat dan teguh. Perbaktian yang terus-menerus meneguhkan suatu hubungan yang begitu erat antara Yesus dan murid-muridnya, sehingga orang Kristen itu menjadi seperti Tuhannya dalam tabiat. Ia mempunyai pemandangan yang lebih luas dan lebih jelas. Ia amat dihidupkan oleh kuasa pemberi hidup dari matahari kebenaran, sehingga ia disanggupkan untuk mengeluarkan banyak buah kepada kemuliaan Allah. Orang-orang percaya akan bersatu hati dan bersatu pikiran, maka Tuhan akan membuat firman-Nya berkuasa dalam dunia. Kota-kota dan kampung-kampung serta daerah-daerah baru akan dimasuki. Jemaat akan bangkit dan bercahaya karena terangnya telah datang dan kemuliaan Tuhan terbitlah atasnya. Kalau Roh Suci tinggal dalam hati kita akan meninggikan Yesus. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya setelah Yesus menjelaskan tentang roti hidup. Nah, apakah yang Yesus maksudkan dengan rohlah yang memberi hidup? Roh Nubuat menjelaskan dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 249, paragraf 3, yang berkata, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini Kristus bukan mengacu kepada doktrinnya, tetapi kepada pribadinya, karakter keilahiannya. Jadi, sewaktu Yesus menyatakan Yohanes 6 ayat 63 tersebut, Yesus berbicara bukan tentang doktrinnya, tetapi pribadinya serta karakter keilahiannya. Jadi,
Roh yang menghidupkan yang Yesus maksudkan adalah dirinya sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata, "Perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup." Inilah dasar Alkitabiah yang menyatakan bahwa roh tersebut sama dengan hidup, sebab sumbernya sama, yaitu Yesus. Karenanya renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 35 paragraf 3 yang berbunyi, "Pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus." Pemberian roh itu sama dengan pemberian hidup, yaitu hidupnya Yesus. Sebab memang roh sama dengan hidup. Itu sebabnya saat kita membaca tentang roh Kristus, hal itu sebenarnya sama dengan hidupnya Kristus. Karenanya roh itu bukanlah oknum lain yang berbeda. Berdasarkan Alkitab, roh itu sama dengan hidup. Roh Nubuat melanjutkan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 283, paragraf 4, yang berkata, "Yesus telah datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dalam Dia ada hidup, dan Ia berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ia adalah menjadi roh yang menghidupkan." Ini semua dikutip dari 1 Yohanes 3 ayat 8, Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 10 ayat 10, dan 1 Korintus 15 ayat 45. Jelas bahwa Yesuslah roh yang menghidupkan tersebut, sebab di dalam Yesus ada hidup. Hidup yang kekal Allah Bapa karuniakan di dalam Anaknya. Inilah pentingnya kita menerima roh Kristus, yang adalah hidupnya Kristus. Sebab dengan menerima hidupnya Kristus, kita menjadi manusia baru dan layak untuk mewarisi kehidupan kekal. Renungan hari ini juga menyatakan hal yang serupa. Mari kita baca kembali dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 35, paragraf 4, yang menjelaskan, "Ia amat dihidupkan oleh kuasa pemberi hidup dari matahari kebenaran, sehingga ia disanggupkan untuk mengeluarkan banyak buah kepada kemuliaan Allah." Siapakah matahari kebenaran? Yesus Kristus. Lihat kembali pelajaran tanggal 22 Januari 2021. Dan Nyonya White menyatakan bahwa kuasa pemberi hidup itu adalah dari Yesus Kristus, Sang Matahari Kebenaran. Itu sebabnya dengan menerima roh Kristus dalam hidup kita, maka kita dihidupkan oleh Yesus, sebab di dalam Dia ada hidup, dan sebab roh itu sama dengan hidup. Lalu, mengapa renungan hari ini menyatakan hanya Roh Suci Allah yang dapat menghidupkan? Perlu diingat bahwa Roh Suci Allah tidak sama dengan Allah Roh Suci. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa. Allah Bapalah sumber kehidupan, dan Bapa karuniakan kehidupan itu di dalam Anaknya. Hidup Bapa mengalir melalui Putranya. Lihat kembali pelajaran tanggal 22 Desember 2020. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Bapa di dalam Anak melalui kehadiran Roh Bapa. Roh Nubuat menjelaskan dalam Kemenangan Akhir halaman 499 paragraf pertama yang berkata, "Bapa memberikan rohnya kepada Anaknya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya." Inilah doa Yesus kepada Bapanya dalam Yohanes 17, bahwa Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam Bapa, dan mereka berdua, yaitu Bapa dan Anak, di dalam kita. Sebab dengan menerima kehadiran Kristus dalam hati kita oleh iman, maka itu sama dengan kehadiran Bapanya. Sebab Bapa di dalam Kristus. Sumber kehidupan, yaitu Allah Bapa, di dalam Yesus, maka tidak heran Yesus adalah roh yang menghidupkan. Sebab memang hidup kekal itu Allah Bapa karuniakan di dalam Anaknya.
1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Jadi, Roh yang menghidupkan itu adalah Yesus Kristus, dan kita menerima Roh yang menghidupkan itu melalui kehadiran Roh Kristus dalam hidup kita. Karenanya, mari kita lihat tabel berikut ini. Tema kecil kita selama 7 hari ini adalah Roh Suci adalah penuntun kita. Hari pertama, anak-anak Allah dipimpin olehnya. Roh Kristuslah yang memimpin. Hari kedua, Ia menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kristuslah yang menuntun kepada seluruh kebenaran. Hari ketiga, Ia mengajar kita. Roh Kristuslah yang mengajar kita. Hari keempat, Ia membawa hikmat dan pengertian. Roh Kristus yang membawa hikmat dan pengertian. Hari kelima, Ia memberikan buah roh. Roh Kristuslah yang menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Dan hari keenam, roh itu menghidupkan. Roh Kristuslah adalah roh yang menghidupkan. Sudah 6 hari kita lalui dalam pelajaran Roh Suci adalah penuntun kita. Dan dengan jelas Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa roh yang dimaksudkan adalah Roh Kristus. Bagaimana dengan hari yang ketujuh besok? Roh siapakah yang berbicara kepada yang mendengar? Silahkan dipelajari dan baca mulai dari ayat intinya yang dikutip dari Wahyu 2 ayat 29. Kalimat dalam Wahyu 2 ayat 29 itu adalah kalimat penutup dari semua surat kepada 7 jemaat. Dan yang berbicara kepada 7 jemaat adalah satu oknum saja. Dan bagi yang mempunyai buku Alfa dan Omega jilid 7 atau buku Kisah Para Rasul, coba baca bab 57, maka saudara akan tahu roh siapa yang berbicara kepada Yohanes, dan roh yang sama masih berbicara kepada kita sekarang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kiranya ini menggugah dan mengubahkan hidup kami, agar hanya menjadikan Kristus hidup kami. Hidup kami digantikan oleh hidupnya, kami menjadi baru dan layak untuk mewarisi kehidupan kekal. Beserta kami sepanjang hari ini, curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah kami, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.